Salam Odai. Saya ingin bicara mengenai implementasi dari self love. Satu saja implementasi, bagaimana menunjukkan apakah kita sudah self love, sudah cinta pada diri kita sendiri atau belum. Yaitu satu, tidak gampang baper terhadap sekeliling, terhadap pembicaraan orang lain. Kita nggak gampang baperan. Kita bisa empati sewajarnya, tapi tidak terlalu masuk sehingga kepikiran sampai kita sendiri pusing. Tidak seperti itu, kita tahu batas-batas. Nah, bagaimana? Saya juga sedang belajar untuk menuju ke sana. Bagaimana untuk gak gampang baperan. Yang saya lakukan sebenarnya seperti ini. Sebetulnya yang terjadi adalah kita salah fokus. Kita lebih berat memperhatikan sekeliling kita, tapi melupakan kebutuhan, keperluan kita, apa yang kita sukai. Kita lupa. Kita lebih memperhatikan sekeliling kita, teman-teman kita, bagaimana cara kita menyenangkan mereka. Kemudian ada satu kelompok nih, kayaknya enak masuk ke sana. Saya berusaha untuk bergaya ala mereka supaya saya bisa diterima, padahal itu bertolak belakang dengan apa yang saya sukai, misalnya seperti itu. Terus ada lagi mungkin di kantor, supaya bisa diterima di satu lingkungan tertentu, kita mengikuti gaya mereka. Jadi padahal kalau di kantor lebih parah lagi, karena kita lebih dari 8 jam bergaul dengan lingkungan itu, dan bagaimana coba kita harus menggunakan topeng ala mereka, padahal itu berbeda dengan kepribadian kita sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, kita lebih fokus terhadap sekeliling kita, orang-orang yang menghendaki apa, kita coba meniru mereka, tapi kita tidak melihat ke diri sendiri. Jadi jangan salah fokus. Nah, caranya bagaimana? Satu, kita memang harus mengenali diri kita. Ini mungkin klise ya, banyak orang yang merasa tahu dirinya, tetapi sering saya kalau bertemu dengan sesama penyintas begitu ya, satu hal yang saya tanyakan sederhana, hobimu apa? Percaya nggak? Mereka kebingungan menjawab. Hobimu apa? Dia tidak tahu hobinya apa. Saya yakin setiap orang itu pasti punya kesukaan kegiatan, karena masing-masing kita itu adalah unik. Tapi apa yang terjadi? Di saat usia dewasa, saya bertanya, hobimu apa? Dia kebingungan, dia tidak tahu. Itu adalah akibat dari segala kejadian sekian tahun yang memendam. Maksud saya bukan memendam, seperti terkubur oleh berbagai macam kejadian dari luar ini, dan semakin ke dalam sehingga dia tidak tahu dirinya tuh apa begitu. Nah teman-teman, coba luangkan waktu, flashback dari masa kecil. Apa yang membuatmu dulu bahagia? Apa yang membuatmu dulu senang? Itu mungkin dari situ, oh iya, sebetulnya aku dulu suka memasak. Tetapi sekarang karena ini itu, misalnya nih, saya tuh senang banget menulis begitu. Tapi karena Anda lebih fokus ke sekeliling, bagaimana memenuhi keinginan sekeliling, tidak fokus ke diri sendiri, itu jadi terlupakan. Padahal itu adalah sumber daripada self love Anda. Jadi satu, kenali apa kesukaan Anda. Nah, dalam 24 jam berikan waktu kepada diri Anda sendiri. Berikan waktu untuk melakukan apa yang Anda sukai. Seperti kita tahu ya, bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri lagi kesusahan. Di pesawat pun bagaimana kita, oksigen adalah untuk kita terlebih dahulu, baru kita bisa menolong orang lain, baru bisa memberikan oksigen kepada orang lain. Tapi tolong diri sendiri. Maksud saya itu, kita kebanyakan karena nggak enakan, jadi berusaha untuk menyenangkan orang lain terlebih dahulu, mengatakan iya, tetapi padahal kita nggak sanggup.
kita udah kecapean, tapi nggak enak untuk menolak. Sekali waktu emang harus belajar mengatakan tidak. Mungkin pada saat pertama Anda mengatakan tidak, itu ada ketakutan, takut dia akan nggak mau lagi temenan sama saya, nggak mau lagi ini itu, takut dia mengatakan hal yang buruk dengan saya, overthinking istilahnya. Padahal belum tentu itu terjadi. Jadi maksud saya, beranikan untuk mengatakan apa yang Anda butuhkan. Kalau memang Anda tidak bisa, katakan tidak. Jadi tidak perlu berpanjang pikir apa akibatnya. Yang penting Anda selamat dulu nih. Seperti tadi, oksigen udah saya hirup dulu karena saya membutuhkannya. Saya baru akan memberikan oksigen kepada dia, begitu. Nah, kemudian setelah itu terjadi, yang satu lagi nih, kita suka lupa bahwa misalnya kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Nah, itu kita lebih fokus kitanya sebagai korbannya. Jadi kita lebih mementingkan dia yang melakukan yang sudah membuat kita nggak enak. Kita lebih mungkin ini banyak tidak disadari. Kita itu sebetulnya membela dia dengan, oh ya aku mungkin apa karena aku gini ya sampai dia begitu ya. Terbalik teman-teman. Mestinya kalau misalnya ada satu kejadian, entah kita bicara baik-baik, tiba-tiba dia marah, yang tersinggung, membentak, kita mestinya mikir bahwa oh mungkin orang ini kita kan nggak tahu persis nih, kita baru ketemu tadi jam 8, kita nggak tahu apa kejadian dari semalam sampai jam 8. Apakah dia baru bertengkar dengan pasangannya, ataukah dia baru mendengar kabar bahwa contohnya anaknya mengalami ini itu di sekolahnya. Kita kan tidak tahu itu, sehingga jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan, sikap kita yang tercermin itu adalah dari itu yang keluar dari diri kita. Jadi misalnya teman kita tuh sudah melakukan hal yang tidak baik, tidak enak, ya pasti dia pernah pada saat itu dia dalam keadaan yang tidak enak, sehingga sikapnya menjadi tidak enak terhadap sekelilingnya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Artinya begini, senangkan dulu dirimu, cintai dirimu, lakukan hal yang kau sukai. Kita sudah nyaman dengan dirimu sendiri, otomatis apa yang keluar, tingkah laku, sikap, itu juga akan menyenangkan. Dan kalau sudah seperti itu yang namanya bahagia nggak dicari. Jadi sekeliling itu akan menyenangkan juga. Jadi mulainya dari diri sendiri ya, fokus ke diri sendiri, jangan fokus kepada sekeliling kita, jangan salah fokus. Pasti Anda bisa. Coba kita praktekkan pelan-pelan ya. Fokus pada diri sendiri, tidak perlu masuk ke dalam urusan orang lain, hanya seperlunya saja. Bantu kalau Anda bisa bantu, katakan tidak kalau memang kita tidak sanggup. Pasti bisa. Salam modal.